Saudara-saudara, mari kita lanjutkan pertemuan kita kali ini dengan tema Power of Leadership. Atau dalam bahasa gaul now disebut semesta mendukung. Mestakung disingkatnya. Tanpa sekat ruang dan waktu. The Gateless Gate. Anda bisa pelajari melalui pintu masuk apa saja yang Anda mauin. Ya, dia bisa dijumpain. Gitu. Jadi dulu kita mengenal seminar-seminar diadakan tentang TQC, Total Quality Control. Dan banyak diikuti oleh orang-orang yang berbagai ras, berbagai suku, agama, kepercayaan, semua berbondong-bondong untuk mengikuti jalan yang ditempuh oleh Jepang, sehingga ketika 1945 kalah Perang Dunia, dalam waktu singkat dia bisa mengejar ketinggalan dari Barat. Tolaknya ada di sini. Semua diciptakan untuk saling melayani. Sungai tidak minum airnya sendiri, pohon tidak makan buahnya sendiri. Matahari tidak bersinar untuk dirinya sendiri. Bunga semerbak bukan untuk dirinya sendiri. Lahir untuk orang lain adalah hukum alam. Meski betapa sulitnya hidup, adalah baik kalau kita bisa bahagia. Semua orang ingin bahagia, toh? Tapi lebih bahagia lagi kalau orang lain bahagia karena kita, karena perbuatan kita itu. Mereka yang membagi wisdom ini, kebajikan ini pada orang lain, akan semakin bersinar seperti dalam Tai Chi Nusantara. Ya, bahkan sampai di 4 samudra dan 5 benua, semua orang bersaudara. Sehingga kalau dunia menderita, saya ikut menderita. Kalau manusia sakit, saya ikut merasa sakit. Ya, tak? Bagi yang menikmati untuk diri sendiri akan meredup dan sirna bersama dengan waktu. Spirit universal ini ada di mana-mana. Di Nusantara ini ada Memayu Hayuning Bawono. Cantiknya manusia tergantung pada cantiknya dunia. Cantiknya dunia tergantung pada cantiknya alam semesta. Ya, tak? Ilmu itu bukan buatan manusia. Sehingga tak bisa minta hak paten itu. Karena hanya membaca hukum alam. Ikra, bacalah. Setelah merenungkan sangkan paraning dumati. Siapa dirinya, dari mana asalnya, dan kemana akan pergi. Nah, dialog peradaban ini berkembang dari India ke Tiongkok sana, gitu, lalu ke Jepang. Gitu. Nah, sehingga mereka mempunyai metode untuk menyadarkan ini. Salah satunya adalah Zen itu. Zen meditation. Gitu. Untuk membangkitkan kesadaran melalui teka-teki itu. Orang murid ditanya, suruh menjawab, siapa nama dan bagaimana mukamu sebelum engkau dilahirkan. Itu. Ya, kan bingung dia kan dia. Nah, itu dengan kata-kata minimalis bisa membuat orang kaget tercecah. Oh iya, oh saya tidak tahu dari mana, kayak apa saya, dan menuju kemana. Ya, dan karena itu saya harus pelajari seumur hidup. Apa yang dipikirkan karena ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya hitam yang dipertentangkan secara frontal dengan putih. Ternyata setelah gagalnya perang dingin antara Barat dan Timur, pemenangnya malah jalannya sempoyongan dan mencari sandaran ke sana ke sini supaya bisa berjalan normal lagi. Ini berarti
konsep hidup di dunia ini hanya untuk sekali saja, tergantung apa yang dilakukan, dan akhirnya akan sampai pada hitam, neraka, dan putih, surga yang abadi, perlu dibandingkan dengan yang lain. Gitu? Kita bisa baca di dalam tulisan Salito, Profesor Salito Wirawan Sarwono dalam buku Jalan Cerdas Menuju Sehat. Ya, jadi hidup ini kan harus bisa diperbaiki setiap kali, terus diperbaiki. Karena itu Konfusius mengajarkan belajar jadi manusia sepanjang hidup, bukan setelah sampai mendapat gelar tertentu, ya toh, gelar akademis, enggak. Kehidupan adalah universitas yang lebih tinggi, ya, universitas terbuka. Dan ini punya kelemahan dan membuka pertanyaan di mana keadilannya. Kan kita dilahirkan begitu saja tanpa ditanya dulu. Boleh memilih siapa orang tua, jenis kelamin, warna kulit, apalagi agama, dan diberi pelatihan dulu tentang apa yang harus dilakukan. Tapi harus diterima begitu saja sebagai taken for granted. Lantas kita disuruh masuk ke dalam keadaan yang dipaksakan dan tidak bisa dikoreksi lagi, yaitu final and binding. Ya, nah, trias politika, pemisahan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam mengurus negara, dan itu dengan sendirinya tidak valid lagi untuk mengatur peradaban yang kait-mengkait. Ya, tidak harus dibuang begitu saja, tapi harus diadakan penyesuaian terhadap zaman itu, bukan hitam putih, gitu. Web of life, karena hidup ini adalah jejaring. Di semua lingkup gerak alam, kita menemukan sistem-sistem kehidupan yang bertengger pada sistem-sistem kehidupan lain. Jaringan-jaringan bergantung pada jaringan lain. Batas-batas sistem-sistem kehidupan bukan merupakan batas pemisah, melainkan hanya batas-batas identitas belaka. Semua sistem kehidupan berinteraksi satu sama lain dan saling berbagi sumber daya melewati batas-batasnya. Jadi kalau Anda mengembangkan konsep identitas, lalu mengatakan itu berhenti di situ, seperti trias politika, ya akhirnya kan yang bisa ngatur kehidupannya semakin kait-mengkait ini, toh. Memang alam adalah tarian agung, energi kosmis tiga tanpa ikhwu. Langit, bumi, matahari, dan rembulan. Karena tanpa ikhwu, maka dia tidak menuntut imbalan atas apa yang dia telah berbuat. Mereka sekedar, atau semua sekedar hanya melaksanakan dharma masing-masing. Apalagi minta dihormati yang satu pada yang lain, atau diuji kesetiaan siap orang apakah patut diberi stick and carrot, ya. Akibat pemaksaan menerima konfrontasi hitam versus putih yang gagal ini, tidak tersedia ban serep dengan mencari oponen lain, karena sifatnya adalah hakikatnya adalah belum memahami hakikat hidup, gitu. Seperti dikatakan dalam kitab Taizhe, yang dari kitab berdasarkan neo-konfusianisme, ya. Konfusianisme yang belajar di universitas itu, Anda harus sampai kepada, ketika Anda lulus, Anda harus tahu tebal tipisnya semua fenomena. Sehingga yang mestinya tipis, jangan sampai ditebalkan, dan sebaliknya. Kalau itu terjadi, seperti sekarang ini, ya semua jadi amburadul, kan.
Nah, untuk itu diperlukan guru untuk mencerahkan yang bisa membawa dari gelap menjadi terang. Ini saatnya kembali ke jalan mestakung, semesta mendukung, dengan paradigma hubungan saling menghidupi dan membatasi antara 5 unsur. Seperti berikut ini ya toh. Kayu, logam, ya, logam, api, ya toh, air, tanah, ya, saling menghidupi dan saling membatasi. Kalau BRICS ini berkembang, masih ada jalan keluarnya menurut 4 kuat 8 penjuru ini, ya, yang saling bertentangan, ya toh, langit, bumi, ya toh, angin, badai, ya toh, api, air, danau, sama gunung, ya. Ini sudah berjalan melalui pembentukan kelompok BRICS, ya, Brasilia, Rusia, India, China, South Africa. Bila berkembang lanjut akan mengikuti jalan Patwa atau Hasta Brata. Dibarengi melaksanakan jalan segi 8 Patwa. Ya, nah, di sini budaya Nusantara mempunyai sesuatu yang unik. Dalam budaya saya dikenal Hasta Brata. Ya. Nah, ini ya. Di langit ada Gatot Kocok, di bumi ada penguasanya Antareja, dan di laut ada Antasena. Tapi oleh sang pemimpin yang menjalani Hasta Brata, ya, maka ini bisa dibikin berinteraksi menjadi suatu simfoni tarian agung energi kosmis welas asih, ya. Sehingga cantiknya manusia tergantung pada cantiknya dunia tergantung pada cantiknya alam semesta. Samudaya, toh. Bagi yang telah mengikuti jalan alam ini, Bapak jangan khawatir, Tuhan akan membalasnya karena Tuhan itu tidak, ya toh, langit membalas kebajikan kita, semesta mendukung. Ya toh, kalau kamu banyak berbuat kebajikan tanpa diketahui orang banyak, karena tidak mengharapkan balasan dari orang, langit atau Tuhan akan membalasnya kepadamu. Orang yang baik dan sering berbuat baik, ya, ketika menghadapi kesulitan pasti muncul seseorang yang akan menolongnya. Setiap masalah yang terlihat sulit diselesaikan, ya, setiap masalah yang terlihat sulit diselesaikan, pasti ada seseorang yang tiba-tiba muncul untuk membantumu. Inilah yang disebut balasan langit, itu, ya. Lanjutkan lagi, udah mulai mengerucut sekarang, dah. Nah, ini Mas Yen itu menulis begini, dimulai dengan memahami satu langkah, perlahan-lahan memahami 1000 langkah. Jadi problem based learning itu memahami langkah. Buku hanya telunjuk aja, ya, tapi bukan rembulan. Kita harus ke rembulan itu. Dan rembulan itu hanya bisa dicapai dengan dimulai dengan memahami satu langkah. Perlahan engkau akan memahami 1000 langkah. Belum sampai ke bulan, ya. Setelah itu engkau akan melihat jalan dan akan diliputi percaya diri. Ya, bukan saya sudah sampai final. Ya. Hal yang lebih menakutkan adalah bila engkau tidak memahami hakikat dirimu sehingga terjebak dalam kebingungan dan penderitaan. Nah, ini kan sama dengan dia tidak mengerti sangkan paraneng dumadi, kan? Ya, ya. Karena itu jangan rasa menjadi orang luar biasa. Hanya setelah memenangkan suara melalui pemilihan umum, seolah menerima mandat dari langit. Tetaplah hidup sederhana menjadi sang biasa.
Nah, ini syair ini menarik. Sang biasa, mata memandang berlaksa fenomena, hati tetap tak bergeming. Biasa, telinga mendengar puji dan sela, hati mampu tersenyum. Biasa, di tengah rintangan suka duka, kaki tak henti melangkah. Biasa, sukses gagal datang menerpa, hati bening bahagia. Ya, biasa itu. Dalam biasa, ya, bebas leluasa, ya, karena biasa selalu bahagia. Dengan biasa putus belenggu dosa, hati bersih tiada noda, hanya dengan senjata biasa takluklah semua mara, tercapailah bebas merdeka untuk melenglang buana. Ya, nah, berikutnya adalah bagian kedua, berkelana dalam samsara, bergelut di tengah samudra nastapa, berjuang tiada henti dalam setiap masa, datang dengan hati biasa, membawa semua kembali biasa, hingga datanglah kerajaan biasa. Semua sukacita dalam biasa. Bahagia merdeka sepanjang masa, barulah luar biasa. Kan luar biasa ini syairnya. Yang ketiga ini, ya. Manusia biasa mengasihi segalanya, namun dalam hatinya yang biasa, ia tak pernah merasa telah memberikan kasih yang besar itu. Untuk orang ini, untuk orang di sekelilingnya, ya, karena tiada bekas di dalam hati, maka tiada tuntutan di dalam jiwa. Karena tiada tuntutan di dalam jiwa, tiada yang mampu menghentikan langkah kasihnya. Inilah kasih sejati yang mampu lestari kekal abadi. Syair ini ditulis oleh orang bijak bernama Wang Cekwang. Kita lanjutkan lagi nih sekarang. Ya. Karena di India juga ada Shiva Nataraja, dewa ilmu pengetahuan. Wisdom dari India ini pun sudah mengenal adanya dewa ilmu pengetahuan yang berada di atas Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Kaki kirinya diangkat, simbol belajar, 4 tangannya menyebarkan ilmu ke 4 penjuru dunia. Patung ini diberikan ke CERN, pusat penelitian nuklir di Swiss. Message-nya adalah kalian sedang menari bersama sang dewa ilmu pengetahuan untuk menyindir Nietzsche bahwa Tuhan sudah mati. Karena yang benar adalah memang Tuhan tidak tidur itu. Yang paling tinggi tanpa ego, ya, minta dilayani, ya dah. Dia malahan yang egonya semakin besar, ya, seperti langit, bumi, ya dah, matahari dan rembulan, melayani bukan minta dilayani. Inilah yang tidak bisa dipahami oleh piramida Abraham Maslow. Karena menjadi stuck, mentok ketika mau mencapai self realization itu. Nah, itu dikatakan gunungnya adalah gunung yang sama, jalannya pun tak pernah berubah sepanjang masa. Yang berubah adalah pikiranmu, dikatakan oleh Kumagai dalam buku First Zen Reader itu, ya. Era demokrasi sempoyongan sudah saatnya
diganti dengan demokrasi angklung ini. Ya, semua orang memegang satu angklung sesuai dengan adanya sendiri, boleh disebut hak asasi, tapi oleh Mang Ujo dibikin sebagai dirijen, dimintakan menyanyikan lagu dari Michael Jackson, We Are the World. Ya, ini masa depan ilmu pengetahuan ini ya memang akan pada ya leadership, ya manajemen lama ya sudah nggak cocok lagi, sudah saatnya ditinggalkan. Ya, karena itu kita harus mengkritisi semua sekolah manajemen yang ada di tanah air kita, dan mereka yang pulang belajar dari luar negeri, gitu. Karena inilah keadaan realitasnya itu. Ya. Jangan sampai yang realitas ini mau dibalikkan seperti Anda membalikkan jam, ya. Tidak mungkin itu, ya. Oke, saya rasa cukup sekian dulu, ya. Dan kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Sampai jumpa lagi.